Pagi di Makassar tidak pernah benar-benar sunyi. Bahkan sebelum matahari selesai menegakkan punggungnya di ufuk timur, kota ini sudah bergerak. Asap naik lebih dulu daripada cahaya. Bukan dari cerobong pabrik, bukan pula dari mesin kapal, melainkan dari panci-panci besar yang sejak subuh tidak pernah benar-benar istirahat. Di warung kecil pinggir jalan, kuah direbus pelan tapi pasti. Seperti orang Makassar yang tidak suka terburu-buru untuk hal penting. Di satu meja, seorang bapak tua dengan tangan kasar, uratnya menonjol seperti peta perjalanan panjang, menyeruput kuah coto tanpa banyak bicara. Di meja lain, anak muda dengan mata setengah tertutup, jelas korban begadang dan keputusan hidup yang kurang bijak, tapi tetap yakin sarapan coto adalah langkah penyelamatan diri. Tak ada yang saling kenal, tak ada yang bertanya asal-usul, tapi semua sepakat pada satu hal. Hari ini bisa dijalani setelah coto. Di Makassar, pagi tidak dibuka dengan basa-basi, ia dibuka dengan rasa. Coto Makassar, jejak pelaut dan tulang perantauan. Kenapa makanan yang tampilannya biasa saja, bahkan bisa dibilang tidak instagramable, justru bertahan ratusan tahun dan tidak pernah kehilangan penggemar? Kenapa isinya tulang dan jeroan, tapi dibicarakan dengan nada hormat? Kenapa setiap orang Makassar punya klaim pribadi? Coto di situ yang paling asli, sementara coto di tempat lain selalu dicurigai. Apakah ini sekedar soal rasa gurih? Atau ada sesuatu yang ikut direbus bersama tulang-tulang itu, sesuatu yang lebih dalam dari sekedar makanan? Untuk memahami coto, kita harus kembali ke masa ketika Makassar adalah simpul dunia, pelabuhan besar, tempat kapal datang dan pergi, membawa rempah, manusia, dan cerita. Orang Makassar adalah pelaut, dan pelaut tahu satu hal, laut tidak romantis seperti di puisi. Ia keras, tak terduga, dan tidak peduli siapa kamu. Berlayar berarti menyiapkan tubuh dan mental, dan sebelum layar ditembangkan, perut harus diisi dengan sesuatu yang tahan lama. Coto lahir dari kebutuhan itu, bukan makanan pesta, bukan hidangan bangsawan. Ia adalah makanan orang yang akan pergi jauh. Makanan yang harus menguatkan badan, menghangatkan perut, dan memberi rasa aman walau hanya sebentar. Rebusan panjang bukan pilihan gaya, itu kebutuhan. Karena pelaut tidak punya waktu untuk sakit. Dan dari dapur sederhana itulah, coto tumbuh menjadi warisan. Mari kita dengarkan bahan-bahannya bicara. Daging sapi adalah tenaga, ia padat, kuat, dan jujur. Jeroan yang sering dipandang sebelah mata justru adalah bagian paling berani, karena mengolahnya butuh pengetahuan, ketelatenan, dan rasa hormat. Dan tulang adalah pusat cerita. Tulang tidak instan, ia keras, ia diam, dan ia hanya mau berbagi jika direbus lama. Kuah coto yang keruh bukan kegagalan, ia adalah bukti kesabaran. Kacang tanah ditambahkan bukan untuk pamer rasa, tapi untuk memberi tubuh pada kuah, supaya rasa tidak hanya lewat, tapi tinggal. Di coto tidak ada bahan yang disia-siakan, semua diberi peran. Seperti kehidupan pelaut, setiap orang harus berguna. Zaman berubah, kapal kayu berganti baja, peta kertas berganti layar digital, tapi coto tidak ikut panik. Ia berpindah dari pelabuhan ke kota, dari bekal pelaut menjadi menu rakyat. Dulu dimakan sebelum berangkat berbulan-bulan, sekarang dimakan sebelum masuk kantor atau setelah pulang kerja dengan kepala berat dan dompet tipis. Coto menjadi makanan lintas kelas, dimakan tukang, dimakan pejabat. Bedanya hanya satu, jumlah ketupat. Di tengah makanan cepat saji, coto tetap lambat, dan justru disitulah kekuatannya. Hampir setiap orang Makassar punya cerita pribadi dengan coto. Ada yang ingat dibawa ayahnya ke warung langganan, duduk di bangku kayu, belajar bahwa makanan tidak boleh disisakan. Ada perantau yang bertahun-tahun hidup di kota lain, makan apa saja, tapi baru merasa pulang setelah menyuap coto. Suapan pertama selalu sunyi, seperti memberi waktu pada ingatan untuk bangun. Suapan kedua mulai bicara, dan suapan ketiga biasanya disertai pesan ketupat tambahan, karena rindu ternyata tidak bisa ditakar. Jika kita bongkar lebih dalam, coto bukan sekedar makanan, ia adalah sistem nilai.
Ia mengajarkan bahwa yang keras bisa dilunakkan oleh waktu, bahwa yang dianggap sisa justru bisa menjadi inti, bahwa rasa terbaik lahir dari proses panjang. Choto menolak instan, menolak terburu-buru, dan mungkin karena itu ia terasa jujur. Di dunia yang serba cepat, Choto adalah pengingat pelan. Kedepan, Choto akan terus berubah. Mungkin tampil lebih rapi, mungkin masuk restoran modern, tapi selama ia masih direbus dengan sabar, masih dimakan dengan hormat, dan masih diceritakan dengan bangga, Choto akan tetap hidup. Karena warisan bukan soal bentuk, ia soal ingatan yang dijaga bersama. Asap mengepul perlahan, sendok menyentuh mangkuk. Suara laut mungkin sudah jauh, tapi jejaknya masih tinggal dirasa. Di semangkuk Choto Makassar, pelaut belum sepenuhnya perdi, dan tulang-tulang perantauan masih terus berbicara, selama ada yang mau duduk dan mendengarkan.